Bab 1510. Master Alam Reinkarnasi, bunuh hingga tangan lemas. Tuan Siluman Pedang Darah, dia tidak tahu siapa itu, dan dia tidak perlu peduli siapa pihak lain itu. Karena pihak lawan membuatnya disalahkan, maka dia secara alami harus memberi pihak lain kesempatan untuk menyalahkan. Tentu saja dia tidak akan melaporkan nama aslinya. Jika dia melaporkan nama aslinya, dia akan diburu tanpa henti di hari-hari yang akan datang. Tidak bisa karena kalah, lalu lari turun ke dunia bawah lagi, kan? Bahkan jika kamu ingin lari, juga mungkin tidak dapat melarikan diri. Sekarang, tidak bisa melakukannya terang-terangan, pasti harus tersembunyi. Di arena, mereka berdua tercengang ketika mendengar perkataan warrior yang. Mereka tidak menyangka warrior yang akan melepaskan mereka. Mereka baru saja siap bertarung sampai mati. Tentu saja, ini adalah hal yang baik bagi mereka. Mereka berdua berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, sebuah konsepsi niat yang menakutkan tiba-tiba menekan mereka. Niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa. Kulit keduanya berubah drastis, dan mereka dengan cepat mempercepat kecepatan mereka. Setelah beberapa kilatan, mereka menghilang tidak jauh. Melihat punggung keduanya yang melarikan diri, senyum muncul di sudut mulut warrior yang, lalu dia melihat ke Saljukin di sebelah kanan, dan berkata, "Tunjukkan jalan, aku akan mengantarmu pulang." Saljukin melirik warrior yang, lalu mengulurkan tangan kecilnya dan menunjuk ke depan. Warrior yang meraih tangan kedua anak itu, dan dengan sebuah gerakan, dia menghilang tidak jauh. Kak. Pada saat ini, anak cowok itu tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap warrior yang, "Kamu tidak melakukannya, mengapa kamu mengatakan kamu yang melakukannya?" Warrior yang tersenyum, lalu menatap Saljukin itu, "Kamu tahu." Saljukin mengerjap, lalu berkata, "Kakak pasti punya dendam terhadap paviliun perang itu, kan?" Mendengar itu, mata warrior yang sedikit menyipit. Dia menatap Saljukin lama, lalu dengan lembut mengusap kepala kecil Saljukin, "Otak kecilmu benar-benar tidak biasa. Ketika kamu tumbuh dewasa, itu pasti akan luar biasa." Saljukin masih muda, tapi IQ-nya benar-benar sedikit iblis. Saljukin tersenyum kecil, kakak berusaha mengklarifikasi diri pada awalnya, tetapi setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah paviliun perang, kakak tidak hanya tidak mulai mengklarifikasi, tetapi malah mengakui dan mengambil langkah tegas. Jelas, kakak pasti memiliki dendam dengan pihak lain, jika tidak, kakak pasti tidak akan melakukan itu. Warrior yang tersenyum, "Kamu menebaknya dengan benar. Ngomong-ngomong, kenapa kamu berani berlari keluar mencariku sebelumnya? Aku merasa kakak bukan orang jahat." Saljukin memiringkan kepalanya dan menatap warrior yang, "Aku pernah memukul kakak dengan harta itu sebelumnya, tapi kakak tidak marah dan tidak menembak kita, jadi aku tahu kakak adalah orang yang baik." "Orang baik?" Warrior yang terkekeh dan berkata, "Aku tidak termasuk." Saljukin tersenyum, "Kakak adalah orang yang baik untukku dan adikku." Warrior yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tidak berbicara. Alasan utama mengapa dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan kedua saudara kandungnya adalah karena Saljukin ini. Saat itu, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah dirinya sendiri, tetapi malahan adiknya. Ini membuatnya sedikit tergerak. Dan menyelamatkan kedua bocah kecil ini hanyalah upaya kecil baginya. Kemudian, warrior yang bertanya kepada Saljukin tentang dunia besar. Meskipun Saljukin ini sangat kecil, dia tahu banyak hal. Dunia besar berbeda dengan dunia bawah, dunianya tidak begitu banyak,
hanya ada satu benua bernama Benua Tian-Tian. Nama ini agak aneh. Hanya karena agak aneh, sehingga orang umumnya hanya menyebutnya dunia besar daripada Benua Tian-Tian. Karena banyaknya ras di dunia besar, maka di Benua Tian-Tian ini juga terdapat banyak wilayah, dan masing-masing wilayah berbeda. Misalnya habitat ras manusia disebut wilayah manusia, dan habitat klan iblis adalah wilayah iblis, tempat klan siluman hidup adalah wilayah siluman. Meskipun ada banyak ras dan wilayah di Benua Tian-Tian ini, 5 ras adalah yang terkuat, menempati sebagian besar sumber daya Benua Tian-Tian. Itu adalah klan manusia, klan iblis, klan siluman, klan barbar, dan klan laut. Meskipun kadang-kadang ada gesekan antara kelima klan, mereka tidak pernah bertarung karena tidak ada yang mampu bertarung. Oleh karena itu, Benua Tian-Tian ini relatif damai. Kali ini, tujuannya adalah klan Phoenix Suci, itu di wilayah siluman, tetapi wilayah siluman terlalu jauh darinya, bahkan setidaknya butuh 10 hari untuk mengambil formasi pengirim langit berbintang, dan tidak mudah bagi umat manusia harus memasuki kedalaman wilayah siluman. Jika tidak ada undangan dari klan siluman, manusia akan dibunuh jika masuk tanpa izin. Hanya itu yang diketahui Saljukin, tetapi bagi warrior yang, informasi ini sudah cukup. Dunia besar, kekuatan ras manusia lebih rumit, karena ada banyak sekte dan keluarga, meskipun semua orang mandiri, tetapi jika mereka menghadapi invasi asing, semua kekuatan ras manusia akan bersatu. Namun, jika tidak ada agresi asing, sebagian besar waktu, ras manusia saling membunuh. Saat itu, apa yang terjadi pada Istana Alam Baka membuat kekuatan ras manusia jatuh. Keluarga bangsawan dan sekte yang memiliki kekuatan akan membuka ruang untuk mereka sendiri, dan keluarga Qin juga. Setelah beberapa jam perjalanan, warrior yang akhirnya datang ke keluarga Qin dengan kedua anak. Mendengar kabar kedua anak itu, keluarga Qin langsung keluar dengan 1 master alam reinkarnasi, dan 10 master alam yin yang. Barisan ini membuat warrior yang sedikit terkejut. Jelas, kedua anak ini memiliki posisi yang sangat penting di keluarga Qin. Kakek. Ketika mereka melihat alam reinkarnasi tua di depan, Saljukin dan Yudakin segera berlari mendekat, dan lelaki tua itu bergerak dengan tangan kanannya dan langsung memeluk mereka. Saljukin tiba-tiba meraih janggut lelaki tua itu, dan kemudian menangis, dan ketika Yudakin melihat saudara perempuannya menangis, dia segera ikut menangis. Di kejauhan, melihat Saljukin menangis terseduh-seduh, warrior yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepintar apapun, tetaplah anak kecil. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Menyelamatkan 2 bocah kecil ini murni karena keinginannya. Sekarang setelah pihak lain diantar dengan aman, dia bisa menjalankan urusannya sendiri. Tunggu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Warrior yang menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, "Kenapa?" Pria tua berjubah hitam itu memandang warrior yang dan berkata, "Aku tidak tahu beberapa hal, aku ingin meminta saran." Warrior yang mengangguk, katakan, "Kenapa Salju dan Yuda bersama Yang Mulia?" Tanya lelaki tua berjubah hitam itu. "Kakak yang menyelamatkan kami." Pada saat ini, Salju tiba-tiba berlari, dan kemudian menjelaskan sebab dan akibat. Mendengar kata-kata Salju, ekspresi semua orang di lapangan berangsur-angsur menjadi rileks. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu memandang warrior yang, melihat bahwa warrior yang hanya setengah dewa lanjutan, langsung mengerutkan kening,
lalu menatap seorang pria paruh baya di sampingnya, beri dia 100.000 batu kristal suci. Pria paruh baya itu mengangguk, lalu menjentikkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan melayang di depan warrior yang, pergilah. Warrior yang melihat cincin penyimpanan di depannya, dan tiba-tiba dia sedikit kesal. Karena kedua orang ini agak sedikit bersikap mengusir pengemis, bukan karena batu kristal suci yang kurang, melainkan sikap pihak lain yang seolah takut warrior yang akan datang untuk menjilatnya. Tentu saja dia mengerti bahwa pihak lain melihat bahwa dia hanyalah setengah dewa lanjutan, jadi ingin langsung menyelesaikan masalah. Warrior yang terkekeh pelan, lalu berkata, 100.000 batu kristal suci, dua bocah kecil ini hanya bernilai 100.000 batu kristal suci. Mendengar kata-kata warrior yang, mata lelaki tua berjubah hitam itu tertuju pada warrior yang, menatap warrior yang lama, dan berkata, kalau tidak, menurutmu berapa seharusnya? Bagaimana dengan 10 juta batu kristal suci, bagaimana menurutmu? Warrior yang tertawa. Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di lapangan tercengang, tentu saja, semua orang tidak menyangka warrior yang berbicara begitu keras. Pria tua berjubah hitam itu berkata, anak muda, memiliki ambisi itu baik, tetapi jika ambisi berubah menjadi keserakahan, itu akan membunuhmu, mengerti? Warrior yang melirik semua orang di lapangan, dan kemudian mencibir, yang disebut keluarga bangsawan memang semacam ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saljukin itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di depan warrior yang, kamu menghina keluarga kin kami. Warrior yang berjalan mendekati lelaki tua itu dan berkata, jika kalian dengan tulus berterima kasih padaku, jangankan 100.000 batu kristal suci, aku akan sangat puas dengan hanya ucapan terima kasih. Tapi, lihat wajahmu, kamu sangat takut akan memeras kalian, benar-benar menjijikkan. Lancang. Orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba marah, dan kemudian langsung mengulurkan tangan dan meraih warrior yang, dan pada saat ini, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba menghilang. Bang! Di mata semua orang, lelaki tua berjubah hitam itu meledak. Pada saat lelaki tua berjubah hitam itu terbang, cahaya pedang melintas di lapangan lagi. Kemudian, semua orang di lapangan tercengang. Pria tua berjubah hitam itu tidak mati, warrior yang berdiri di depan pria tua berjubah hitam saat ini, dan pada saat yang sama, sebuah pedang ditempatkan di antara alis pria tua berjubah hitam itu. Semua orang di lapangan tercengang. Master setengah dewa lanjutan mengalahkan Master Alam Yin yang dalam satu gerakan. Warrior yang mengabaikan lelaki tua berjubah hitam di depannya, tetapi menoleh untuk melihat Saljukin, yang juga melongo, bocah kecil, aku akan menghadiahkan kamu satu pesan, harap ingat, sebagai manusia, kita tidak bisa memandang rendah orang lain kapan saja, mengerti? Saljukin mengangguk tanpa sadar, lalu berkata, kakak, kamu lepaskan kakek ketiga, oke. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, oke. Setelah selesai berbicara, dia melirik semua orang di lapangan, dan kemudian berkata, biar ku katakan hal yang tidak menyombongkan diri, Master Alam Yin yang, aku bisa lawan 10. Lalu bagaimana jika kamu membual? Pada saat ini, satu-satunya Master Alam Reinkarnasi di samping tiba-tiba berkata. Warrior yang menoleh untuk melihat Master Alam Reinkarnasi, sepertinya belum pernah membual. Kalau begitu, coba kamu bual, kata lelaki tua itu. Warrior yang menatap lelaki tua itu lama, lalu berkata, Master Alam Reinkarnasi, pernah dibunuh hingga tangan lemas.
Setiap orang bersambung.